memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik semuanya? Apa kabar Kak Hana? Wah, luar biasa dong, Luar Kak. biasa ya, pasti semuanya baik semuanya ya. Wah, hari ini kita kembali lagi nih mau beribadah nih adik-adik. Kita sama-sama mau muji, mau menyembah Tuhan dari tempat masing-masing ya. Yuk, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bangun pagi dalam keadaan sehat, bisa bernafas dan tidak kekurangan dengan apapun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan kami mau Tuhan menaikkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan hari ini untuk memuliakan Tuhan Yesus. Berkati kami semua ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya kita sama-sama katakan amin. Yeay. Kak Hana udah siap? Siap dong, Kak. Semangat ya kita semuanya ya. Yuk sebelum kita memuji Tuhan, kakak undang semuanya bangkit berdiri dulu. Kita hitung sampai 3 ya. Boleh, Kak. 1, 2, 3. Yeay. Oke deh, kita sama-sama ya memuji Tuhan. I love you Jesus. Semuanya tepuk tangan ya. Masih dong, Kak. Oke, yang masih semangat,
semua jarinya di depan ya. Musik. Kita masih mau sama-sama nyanyi I Say L-O-V-E. Goyang-goyangin ya. Silakan duduk kembali. Kita mau kasih penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan yang boleh kita rasakan hingga sampai saat ini. Kita mau naikkan penyembahan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankan. Lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa ajaib, betapa
ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kami kagum akan karya-Mu. Mari sembah Dia, sembah Yesus, Raja di atas segala raja. Kami kagum akan karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, ajaib karya-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau masih bekerja dalam hidup kami hingga sampai saat ini. Kami kagum akan karya-Mu, kami kagum akan kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, sekali lagi katakan betapa kagum-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, rencana-Mu indah dalam setiap hidup kami. Kami kagum akan karya-Mu, sekalipun saat ini Tuhan kami belum mengerti, tapi kami percaya rancangan-Mu yang terbaik buat hidup kami. Kami kembalikan segala hormat, pujian hanya bagi-Mu Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati orang tua kami dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi
Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan nama agung Tuhan Yesus. Yang siap menjadi agen Pentakosta yang ketiga, katakan haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Sampai ketemu dengan Kak Ati ya. Hari ini Kak Ati mau kita sama-sama mau belajar firman Tuhan dari salah satu tokoh yang luar biasa dalam Alkitab ya, yaitu Musa. Pasti adik-adik sudah tahu semua ya, siapa sih Musa itu? Nah dia itu kenapa kok seorang tokoh yang luar biasa? Nah hari ini kita mau belajar dari seorang hamba Tuhan yaitu Musa. Adik-adik tahu sendiri ya, adik-adik boleh dibuka di Alkitabnya, itu di Keluaran 3 dan 4 ya. Sekali lagi di Keluaran 3 dan 4. Tapi Kak Ati nggak mau baca ya, karena itu ceritanya panjang. Jadi adik-adik nanti boleh dibaca setelah adik-adik ibadah. Oke, jadi apa sih Kak? Kita mau belajar apa sih Kak dari kasus Musa ini ya, gitu ya. Jadi kita tahu adik-adik bahwa Musa itu pekerjaannya adalah seorang gembala. Nah, kalau gembala pasti hari-hari kerjanya di ladang, bawa domba yang banyak, kadang-kadang pulang, kadang-kadang enggak gitu ya. Jadi mereka tiap hari selalu mengembalakan domba, mungkin hari ini, nanti bulan depan baru pulang mungkin, sampai tiba-tiba dombanya udah banyak gitu ya. Jadi Pak Musa ini dia mengembalakan dombanya mertuanya, yaitu Bapak Imam Yitro. Nah, pada saat Musa ini sedang mengembalakan domba, tiba-tiba
Adik-adik tahu ya, pasti adik-adik juga sering dengar cerita tentang semak berapi ini ya. Nah, jadi pada saat Musa lagi mengembalakan domba, tiba-tiba di sampingnya, di sekitar dekatnya itu ada semak-semak yang tiba-tiba muncul nyala api. Kaget ya, pasti kita juga kaget ya. Kalau tiba-tiba lihat di depan kita ada api, tapi semaknya tidak terbakar. Pasti kita juga penasaran ya. Nah, Musa juga sama adik-adik, dia deketin itu semak-semak itu. Tapi pada saat dia berjalan menuju ke semak itu, tiba-tiba ada suara Tuhan. Musa, jangan mendekat, karena tempat yang semak yang berapi itu adalah tempat yang kudus. Akhirnya Musa berhenti. Dia tahu itu suara Tuhan, makanya dia berhenti. Dia nggak berani melangkahkan kakinya ke semak yang berapi itu. Kira-kira apa yang dikatakan Tuhan ya adik-adik ya? Nah, adik-adik, Tuhan percaya bahwa Musa ini bisa jadi seorang pemimpin. Makanya Tuhan pengen Musa ini bisa memimpin bangsa Israel, di mana pada waktu itu bangsa Israel sedang dalam ditinggal di Mesir ya. Mereka masih dalam perbudakan di Mesir, makanya Tuhan pengen bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, lalu firman Tuhan kepada Musa adalah, Musa, kamu tahu kan bangsa Israel sekarang dalam perbudakan Mesir. Aku pengen kamu membawa mereka keluar dari Mesir. Seperti itu yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Musa adik-adik? Musa, Tuhan, emang saya ini siapa? Kok Tuhan nyuruh saya? Seperti itu ya. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan tetap berkata, Musa kamu bisa. Kamu pasti bisa. Gimana Tuhan? Saya nggak bisa apa-apa, ngomong aja saya nggak berani. Apalagi saya ngomong di depan orang banyak. Apalagi saya ngomong di depan Raja Firaun, mana saya bisa Tuhan. Terus gimana nanti kalau saya ngomong sama orang Israel? Gimana Tuhan? Mana mungkin mereka percaya sama saya? Nah, lalu Tuhan bilang, Musa kalau seandainya orang Israel nggak percaya kepada kamu, kamu kan pegang tongkat itu. Coba tongkatnya kamu ulurkan. Nah, coba kamu praktekkan dulu. Nah, waktu dipraktekkan, tongkat itu langsung menjadi ular. Nah, itu adalah mukjizat yang dilakukan Musa untuk bisa membuat nanti orang Israel percaya kepada Musa, kalau Musa ini benar-benar diutus oleh Tuhan. Nah, Tuhan, gimana kalau seandainya mereka nggak percaya? Oke, kalau mereka nggak percaya, ada satu mukjizat lagi. Coba masukkan tanganmu ke dalam sakumu gitu ya. Dimasukkan tangannya dalam sakunya Musa. Nah, tiba-tiba setelah dikeluarkan ternyata tangan Musa berubah jadi kusta, putih semua seperti salju. Musa, coba kamu masukkan lagi tanganmu ke sakumu. Dimasukkan lagi ke saku ya. Dikeluarkan lagi. Nah, berubah jadi seperti biasa. Nah, Musa kalau seandainya orang Israel nggak percaya dengan mukjizat yang pertama, kamu kasih yang kedua, ya. Kalau mereka nggak percaya, nah nanti bagian saya yang akan melakukannya. Tuhan, tapi kan aku nggak bisa ngomong Tuhan, gimana ini? Tuhan suruh yang lain sajalah yang pintar ngomong sama daripada saya. Tapi Tuhan bilang, tidak, aku percaya kamu pasti bisa. Kamu lakukan, nanti aku yang akan menyertai kamu. Aku akan menyertai kamu, membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir. Nah, akhirnya adik-adik, Musa perlahan-lahan dia belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia belajar ketemu orang Israel, walaupun ya kita tahu ya, Musa ini nggak bisa ngomong, tetapi karena Tuhan menyertai Musa, Tuhan berjanji menyertai Musa, memberkati Musa, maka setelah Musa ini ketemu sama Tuhan, berubahlah
berubah kehidupannya Musa. Ya, Musa yang dahulunya penakut, jadinya sekarang pemberani. Ya, Musa yang dulunya nggak bisa ngomong, sekarang dia berani ngomong, bahkan ngomong kepada Raja Firaun ya. Tidak semua berani adik-adik ngomong sama raja, bisa-bisa nanti dimasukkan ke dalam penjara. Nah, akhirnya tapi Musa tetap percaya kalau Tuhan menyertai. Jadi dia percaya diri, dia tetap ngomong ke raja Firaun supaya minta izin untuk bisa membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, ini adalah akibat dari perjumpaan Tuhan dengan Musa. Musa setelah berjumpa dengan Tuhan, hidupnya langsung berubah. Ya, kita mau belajar dari Musa ini, yang dulunya dia penakut, dia nggak bisa ngomong, bahkan dia orangnya nggak percaya diri, tapi sekarang dia jadi pemimpin yang luar biasa, bisa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan dia bisa melakukan mukjizat banyak sekali ya, termasuk bisa dengan tongkatnya membelah laut ya, akhirnya bangsa Israel bisa keluar semua. Itu semua karena Tuhan menyertai Musa. Nah, apa sih yang kita belajar dari Musa ini adik-adik? Nah, adik-adik siapa sih yang sekarang penakut? Ada? Nah, atau sekarang adik-adik yang takut ngomong, nggak bisa ngomong. Bahkan irit kali kalau suruh ngomong nggak berani. Suruh maju ke depan nggak berani. Waktu sekolah suruh ke depan nggak berani. Di sekolah minggu suruh maju ke depan nggak berani. Atau kurang percaya diri ya minder ya. Ah enggak lah, aku kan nggak bisa. Ah enggak lah, aku kan nggak biasa. Nah, hari ini kita mau belajar dari Musa. Nah, gimana caranya ya? Nah, kita juga harus mau melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Gimana caranya Kak? Ya kita harus banyak-banyak membaca Alkitab. Karena di Alkitab ini semua firman Tuhan, semua isi firman Tuhan. Saat kita baca, nah Tuhan akan ngomong sama kita adik-adik. Ya. Jadi yang adik-adik yang belum sering jarang buka Alkitab, ayo kita sama-sama buka Alkitab setiap hari. Satu pasal, ya kalau udah biasa satu pasal, kedua pasal. Kalau yang belum pernah, nggak apa-apa, satu pasal dulu. Besok dicoba lagi satu pasal. Nah, semakin banyak kita baca Alkitab, semakin banyak kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kita akan melihat perubahan dalam hidup kita adik-adik kalau seandainya kita sering-sering baca Alkitab, sering-sering mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti hidup kita berubah. Yang dulunya minder, pasti sekarang berani. Contohnya nih, Kak saya mau maju Kak berdoa. Kak saya berani Kak mimpin pujian. Kak saya yang berdoa atau saya membawa persembahan. Nah, pasti punya keberanian. Kak saya yang bawa sharing firman Tuhan dong Kak. Saya mau belajar. Nah, itu semua karena kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan taruhkan Roh Kudus dalam hidup kita untuk kita berani. Ya adik-adik, nah hari ini yang harus Kak Ati sampaikan, Kak Ati tekankan ke adik-adik, ayo kita sama-sama sering-sering mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sering-sering baca Alkitab. Bahkan dan juga wajib ibadah, itu yang penting. Di ibadah kita memuji Tuhan, di ibadah kita dengerin firman Tuhan dari kakak-kakak. Nah pasti itu juga akan bisa mengubahkan kita. Mungkin secara pribadi Tuhan juga akan bicara ke adik-adik semua. Ya adik-adik, ini yang harus adik-adik tahu mulai hari ini. Ayo sama-sama sering-sering baca Alkitab supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti Musa. Musa dipakai Tuhan luar biasa karena perjumpaan dengan Tuhan. Oke, semuanya sudah siap ya, nanti adik-adik boleh buka cerita firman Tuhan hari ini di Keluaran 3 dan 4, yaitu Musa diutus Tuhan. Oke, firman Tuhan dari Kak Ati sampai sini. Ayo kita sama-sama berdoa sebelum kita tutup ibadah ini. Ayo adik-adik tutup mata semuanya.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang telah kami terima ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, karena hari ini Tuhan ajari kami untuk kami boleh belajar Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tuhan, kami membuka hati kami supaya Tuhan Yesus juga datang pada kami secara pribadi Tuhan, supaya kami juga diubahkan seperti Musa. Biarlah kami jadi seorang anak yang pemberani, anak yang tidak takut lagi, namun kami boleh belajar Tuhan untuk jadi anak yang luar biasa, anak yang takut sama Tuhan, dan anak yang pemberani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menutup ibadah kami juga mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Adik-adik, yuk kita angkat tangan semuanya ya. Sudah semua? Yuk semua diangkat tangan sama-sama. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus memberkati pertumbuhanmu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati engkau menjadi anak yang pandai, anak yang pintar. Bahkan biarlah kasih karunia Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai adik-adik semua. Hari ini, hari esok, sampai Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan akan mendapati kita tetap setia kepadanya. Yang sudah terima berkat, kita katakan sama-sama, amin. Shalom.